keanehan gua di sini, dari dulu sampai sekarang banyak dikunjungi orang untuk minta pesugihan, dan pulang dari sini kebanyakan yang berhasil. Bahkan kalau pulang dari sini dikirimi uang sama ibu. Perjalanan kami untuk menuju lokasi Gua Kandang Ayam itu, yang konon katanya tempat melakukan pesugihan, dan tidak sedikit banyak orang yang berhasil untuk melakukan pesugihan di tempat ini. Dan untuk lebih lanjutnya, jangan kemana-mana, ikuti terus di Saljah Channel. Oke, teman-teman, sekarang kami sudah berada di lokasi Gua Kandang Ayam. Kliwon, apa serasa kliwon, kayak ayam mau dipanji empan gitu, dikasih makanan banyak dan ramenya minta ampun. Tapi kalau ritual di situ syaratnya apa? Apakah misalkan sesajennya seperti apa? Terus nanti disuguhkan ke siapa? Gitu. Gimana Pak? Ya itu kayak misalkan kayak sesajennya, kayak misalkan buah-buahan, buah yang enak-enak, buah anggur, buah pir, buah apel, duku, pokoknya buah-buah yang segala ya gitu yang enak-enak. Dan kebetulan di situ ada pakai tumpeng segala, terus pakai ayam dibekakak juga. Kalau melakukan ritual seperti itu, hitungan hari, bulan atau tahun itu? Enggak, masalah ritual itu tergantung dia pendapatan katanya. Kalau misalkan dia udah jodoh, udah dapat, bahkan semalam jadi. Banyak sih kalau misalkan dia udah dapat, misalkan ya ada orang yang mau jaya, dikatakan rajanya lah gitu, menemui dia katanya gitu, tapi dia juga nggak pernah, katanya gitu. Udah kamu datang ke sini minta pesugihan, kalau misalkan dia udah dapat, udah kaya lah, jadi udah kaya raya, udah gitu beli ini beli, boro-boro kita silaturahim datang juga enggak. Oke, dan sekarang saya akan mengeksplor masuk ke dalam Goa Kandang Ayam tersebut. Konon katanya di sini banyak orang-orang yang meminta kekayaan di tempat ini, dan tidak sedikit orang yang keluar dari sini berhasil melakukan pesugihan. Wah, ada suara, dan di depan sana persis banyak sekali sesajen ya teman-teman. Nah, kayaknya saya nggak mau masuk dan ambil risiko. Nah, kita lihat ya, ini bekas sesajen banyak sekali, dan saya akan coba lihat ke depan. Wah, banyak sekali, dan bau busuk sekali ya teman-teman. Di sini bau busuk sekali. Kita menuju keluar. Alhamdulillah teman-teman, kita sudah bertemu dengan sang narasumber ya, yang dimana beliau sangat tahu sekali dengan cerita Goa Kandang Ayam ini. Jadi kenapa sih kok bisa disebut dengan Goa Kandang Ayam? Dan konon katanya juga goa ini dulunya sering sekali dijadikan tempat untuk pesugihan atau untuk tempat mencari kekayaan. Bahkan di dalam gua tersebut juga itu banyak sekali sesajen-sesajen yang dimana mungkin sesajen ini untuk dijadikan persembahan untuk sang penguasa Goa Ayam ini. Dan kebetulan lokasi ini tepatnya berada di Kabupaten Kuningan, kecamatan apa Pak? Karangkencana. Dan alhamdulillah di depan saya ini merupakan ada dua narasumber yang dimana beliau akan menjelaskan mungkin sedikit cerita kisah misteri Goa Kandang Ayam ini. Jadi seperti apa sih? Dan mungkin sebelum kita lanjut ke video selanjutnya, ke ceritanya, saya kepengen menanyakan kabar narasumber kita terlebih dahulu. Assalamualaikum Bapak-Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Bapak semuanya? Alhamdulillah sehat. Dan kalau boleh tahu mungkin boleh memperkenalkan nama Bapak-Bapak ini. Ya, nama saya Koko. Ini teman saya namanya Bapak Yana. Kebetulan saya
asli orang sini. Nah, kalau Bapak Yayan juga sama orang sini. Sama. Apakah ini kuncennya? Bukan. Bukan. Oh, berarti hanya warga Hanya sekitar. warga sekitar. Nah, Pak, jadi seperti ini maksud dan kami tujuan untuk ngajak Bapak mungkin bukan berdiskusi ya. Iya. Di sini ngajak untuk berbincang-bincang dan mungkin untuk menggali informasi tentang Gua Kandang Hayam ini. Itu alur ceritanya seperti apa, Pak? Kenapa kok bisa dikasih nama Gua Kandang Ayam? Dan apakah memang betul gua ini sering dijadikan tempat pesugihan untuk meminta kekayaan? Boleh dijelaskan mungkin sama Bapak? Ya mungkin sedikit saya bisa menjelaskan, dan sepengetahuan saya yang kurang begitu paham ya. Cuman sedikit tahu gitu. Bahkan di sini tuh di Gua Kandang Ayam itu kebetulan dari dulu dipakai untuk pesugihan katanya gitu. Tapi yang saya tahu bukan asli orang sini yang itunya, yang minta pesugihannya kayaknya kayak orang-orang pada jauh, tetap mungkin ya apa namanya kalau gitu, tetangga lembur kalau kata orang Sunda. Ya mungkin dari luar daerah lah gitu, kayak dari Kuningan, kayak dari daerah Cirebon juga, terus dari daerah Jakarta juga ada, terus dari Sumatera juga dulu pernah ada gitu. Yang saya dengar mah gitu. Ya mungkin sebelum kita memperbincangkan tentang kekayaannya, mungkin saya pengen tahu itu nama bisa dikasih nama Gua Kandang Hayam itu kenapa? Apakah dulunya itu memang dijadikan sebagai kandang untuk ayam atau kau memang apa? Kalau misalkan dipakai untuk ayam mah ya enggak gitu. Cuman dulu katanya ya Bah ya, katanya dulu setiap ada ayam ada ayam hilang, ditemukannya di situ di gua itu. Bahkan kalau misalkan malam Jumat Kliwon, apa Selasa Kliwon, kayak ayam mau dikasih empan gitu, dikasih makanan banyak dan ramenya minta ampun. Ada ayam betina, ada ayam ininya juga gitu. Jadi jangan nyampe sekarang dinamakan Gua Kandang Ayam gitu. Oh, jadi berarti dulu ceritanya makanya dikasih nama Gua Kandang Ayam. Dulu pernah mungkin ada salah satu warga, bukan hanya satu warga, mungkin puluhan warga gitu ya, yang kehilangan ayam. Dan kebetulan ayam tersebut setelah dicari ternyata ada di dalam gua tersebut. Iya. Dan itu Ya, setahu Bapak ada berapa ribu ayam atau berapa ratus ayam di dalam gua, Pak? Kalau masalah hitung-hitungan itu ayam banyak, seberapa banyaknya saya nggak tahu. Soalnya boro-boro ngitung ayam yang ada di dalam gua, masuknya pun nggak berani gitu. Oh. Ya Bah? Iya. Nah mungkin gini Pak, yang saya lihat emang gua tersebut ya dirasa magicnya luar biasa ya Pak ya. Iya. Nah kalau yang hemat saya atau misalkan pemikiran saya, barangkali teman-teman yang lain juga sama gitu. Kalau ayam itu sih bukan asli ayam ya, kalau yang saya duga gitu. Iya. Itu kan katanya suka dipakai pesugihan. Itu kan mungkin ada ayam jantan, ayam betina, dan ayam kecil. Itu mungkin bisa disebut dengan simbol juga. Iya. Apakah ada hubungan dengan apa namanya? Kalau yang natural kan juga ada tumbal kah atau gimana gitu? Nah, itu kurang tahu. Masalah itu kurang tahu. Nah, kurang tahu. Yang persis tahu ya sang kuncennya itu. Saya hanya menerangkan yang setahu saya juga mohon maaf gitu ya. Yang sebesar-besarnya pada terutama sama yang punya gua ini gitu ya. Bukannya saya istilahnya nggak mau menceritakan yang sejujurnya. Cuman kan setahu saya cuman segitu. Kalau misalkan pada pengen tahu yang sejelas-jelasnya ya cobalah konsultasi dulu dengan Bapak kuncennya ya Pak ya. Yang kuncen asli sini gitu. Tapi berhubung sang kuncen katanya lagi sakit dan lagi berada di rumah sakit katanya Pak, Iya, lagi sakit. iya. Jadi ya kami terpaksa dengan warga sekitar. Dan mungkin Bapak menjelaskan seadanya mungkin seperti itu.
Nah mungkin gini Pak, saya penasaran. Itu kan kata Bapak banyak orang yang sering melakukan ritual pesugihan di gua ini. Iya. Nah yang setahu Bapak, ini kalau ritual di situ syaratnya apa? Apakah misalkan sesajennya seperti apa? Terus nanti disuguhkannya ke siapa? Gitu. Gimana Pak? Ya itu kayak misalkan kayak sesajennya, kayak misalkan buah-buahan, buah yang enak-enak, kayak buah anggur, buah pir, buah apa namanya? Apel, duku. Pokoknya buah-buah yang segala-segala ya gitu yang enak-enak. Dan kebetulan di situ harus ada apa? Harus ada pakai tumpeng segala. Terus pakai ayam dibekakak juga gitu. Dulu saya pernah nemuin pas ada orang kesini lagi minta pesugihan, kebetulan baru masuk mungkin. Kebetulan saya lihat gitu, makanya saya bisa menerang jelaskan segala buah-buahan komplit. Pernah saya lihat gitu, lihat di atas sesajen itu ternyata ada buah-buahan yang enak-enak dan ada tumpengnya juga, ada ayamnya juga dibekakak gitu. Nah waktu itu berarti pas Bapak lihat orang tersebut membawa sesajen itu, orangnya sudah pulang. Kalau orang yang nganterin, misalkan sang kuncen pulang, cuman dia ada sendiri di dalam gitu. Oh orangnya lagi bertapa di dalam. Orangnya bertapa di dalam, ada. Ya, Bah. Biasanya kalau melakukan ritual seperti itu, hitungan hari, bulan atau tahun itu? Enggak. Masalah ritual itu tergantung dia pendapatan katanya. Kalau misalkan dia udah jodoh, udah dapat, bahkan semalam jadi. Semalam juga jadi. Kadang ada yang paling lama lah sekitar seminggu ya Pak ya. 3 hari. 3 hari. 3 hari katanya. Kumaha tahun orang. 3 hari bertapa di dalam gua. Itu berarti makan minum enggak? Enggak, mati geni kata orang Sunda. Mati geni kayaknya. Enggak makan, enggak minum. Kalau misalkan itu miliknya bisa sampai 1 tahun, gimana berarti? Ya enggak tahu juga. Di luar nalar. Itu mah di luar nurul itu mah di luar nalar. Nah, gini Pak, saya tertarik dengan apa yang tadi Bapak katakan. Katanya kalau misalkan ini ada yang 3 hari, 2 hari, 4 hari. Nah, itu tandanya dia berhasil dapat milik, apakah tiba-tiba dapat uang di situ, apakah dari hal lain gitu. Kalau masalah itu katanya sih kalau misalkan dia udah dapat misalkan ya, ada orang yang mau istilahnya dikatakan rajanya lah gitu, menemui dia katanya gitu, tapi lihat juga nggak pernah, katanya gitu, udah kamu berhasil katanya, katanya gitu, tapi nggak berbentuk uang seabrek-abrek gitu, nggak. Cuman udah tinggal pulang aja kamu katanya gitu. Kamu udah berhasil, tungguin aja di rumah katanya gitu, tapi nggak tahu juga sih gitu. Nah itu tapi setahu Bapak orang yang sering atau pernah yang datang ke sini itu pernah mengungkapkan saya pernah kaya ritual di sini atau apa? Nggak. Pernah nggak Pak? Nggak. Ya nggak tahu kalau misalkan sama sang kuncen mah gitu, kalau misalkan sama orang-orang sini. Nah begini ceritanya, kalau misalkan dia datang ke sini minta pesugihan, kalau misalkan dia udah dapat, udah kaya lah, istilahnya udah kaya raya, udah itu kebeli ini kebeli, boro-boro kita silaturahim datang juga enggak. Lupa. Jadi istilahnya kalau kata penyanyi mah kacang lupa kulit katanya. Kulit yang ditinggalkan kacang. Kulit lupa kacangnya. Berarti sama kuncen juga nggak pernah datang. Enggak. Berarti kalau gitu ada yang berhasil ya Pak? Ada katanya gitu. Moderalis berharga gitu. Enggak datang lagi. Enggak ada yang datang. Nah, ini setahu Bapak, mohon maaf. Yang setahu Bapak aja gitu. Ini uangnya dapat dari gua itu, apakah ada yang nganterin ke rumah atau gimana Pak? Ya setahu saya sih, kalau misalkan orang masuk keluar ya gini-gini aja gitu, nggak nenteng apapun, nggak bawa apapun, kemungkinan duit tersebut dianterin sama Ibu Ratu lah katakannya, ya sama Ibu Ratu ke rumahnya mungkin gitu. Kalau dari sini nggak bawa apa-apa. Ibu Ratu. Ya kemungkinan gitu. Ya kemungkinan yang ngirim duit itu kan otomatis Ibu Ratu kan.
yang dimaksud Ibu Ratu maksudnya Ibu Ratu Pantai Selatan kan? Mungkin. Atau Ratu Nyi Blorong? Mungkin. Lorong gitu. Oh. Nah ini menarik Pak. Tadi kata Bapak sepulang dari sini ada yang nganterin uang ke rumah. Nah, mungkin ini pertanyaan nyeleneh juga sih kita saya mau teman-teman yang lihat gitu ya. Uang tersebut apakah mereka nyetak sendiri di alam gaib ataukah dari mana gitu kok bisa sekaya itu gitu yang orang yang ngasih uang dari alam gaib gitu. Setelah Bapak aja yang jawabnya. Ya nggak tahu sih. Soalnya yang masalah penyetakan uang cuman hanya ada di di kita Dunia, aja ya. nyata. Di dunia, Dunia di nyata. tempat nyata. Kalau masalah itu masa nggak tahu bahwa nyetak dari mana, nggak tahu dia minjem dari mana juga saya nggak tahu. Atau dia ngambil gitu ya? Ngambilnya dari mana gitu. Mungkin yang saya bingung seperti itu Pak. Itu makhluk-makhluk gaib seperti itu bagaimana cara mendapatkan uangnya? Kenapa kok bisa menghasilkan uang? Nah itu juga saya juga bingung. Apakah memang seperti ini? Kalau ada orang yang kehilangan uang atau memang diambil oleh makhluk tersebut, ataukah memang membuat sendiri ada pabriknya di sana, Atau mengambil milik orang gitu ya. atau mengambil milik orang? Tapi yang saya dengarkan ini yang saya dengarkan ya, bukan saya melihat sendiri, katanya Ibu Ratu Pantai Utara siapa namanya? Nyiblorong. Bukan Yang kuning itu siapa? Rokidul. Ratu Pantai Utara. Ini Rokidul. Bukan. Ratu siapa ya? Bukan. Bukan. Astagfirullah. Yang pakainya kuning tuh. Lupa asli, nggak bisa disebut. Lanjar. Dewi Lanjar. Iya. Itu saya pernah mendengar. Oh. Saya pernah mendengar Pak bahwasanya katanya Dewi Lanjar itu di alamnya, katanya di laut itu membuat sebuah pabrik seperti konveksi batik katanya di sana. Makanya Dewi Lanjar ini itu terkenalnya berada di area Pekalongan, dan Pekalongan tersebut terkenalnya juga dengan batik Pekalongan. Bahkan Dewi Lanjar juga menurut cerita yang saya dengar, entar itu dari salah satu orang ya dulu pernah menceritakan kepada saya, katanya Dewi Lanjar ini pernah menanamkan salah satu saham, mungkin saham itu berupa uang untuk memodalkan perusahaan untuk membuat batik tersebut. Memang itu nyata atau enggaknya saya kurang paham juga, karena itu saya dengar dari salah satu orang. Saya lupa juga orang namanya siapa. Dan kembali lagi ke tadi yang penguasa yang ada di sini itu katanya Bapak Ratu, ataukah itu Ratu Pantai Selatan atau Ratu Nyi Blorong, itu uangnya membuat sendiri atau ngambil dari bank atau dari mana? Sepengetahuan setahu Bapak aja gitu. Ya, sepengetahuan saya sih ya itu. Jadi katanya juga ini juga kalau misalkan pulang dari sini udah taunya sukses aja, nggak tahu dapat apa-apanya, nggak tahu memang bener itu istilahnya dapat duit banyak gitu, apa dapat apa gitu. Nggak taunya pas ada kabar ke sini dan juga orangnya pun nggak datang ke sini, kabarnya cuman kabarnya doang, katanya ya udah sukses Pak katanya gitu. Jadi nggak tahu deh. Berarti setiap datang ke sini siapapun orangnya pasti sukses, dijamin berarti. Nggak tahu juga. Tadi kata Bapak sukses katanya. Sukses sukses, kadang-kadang ada yang sukses, kadang-kadang kan ada yang nggak juga, jadi nggak semuanya gitu. Tapi kebanyakan sukses gitu. Nah itu biasanya orang yang nggak berhasil sukses di sini itu orang-orang yang seperti apa ciri-cirinya Pak? Apakah suka selingkuh, suka mainin cewek, suka ewok? Kurang tahu juga saya. Nah gini Pak, saya mungkin tertarik juga. Ini kan kata Bapak setiap malam tadi kata suka banyak atau ribuan ayam di sini. Nah yang saya khawatirkan apakah itu sebagai tumbal dari yang udah sukses atau gimana gitu? Ya. Ada hubungannya nggak kira-kira? Enggak kayaknya. Apakah itu ayam biasa? Apa itu ayam penghuni gua tersebut? Ayam penghuni gua tersebut kalau mungkin gitu ya.
Kalau misalkan ayam biasa mungkin masuk ke sini ya mungkin orang yang melihara ayam di rumah pada hilang. Buktinya ayam orang pada melihara ayam di rumah pada ada. Ayamnya di semua orang yang itu mah ada. Cuman di sini kok anehnya itu keanehan di sini tuh gitu. Kalau misalkan malam-malam tertentu dan ada pernah yang melihat bahkan di sini banyak ayam gitu di dalam sini. Tapi itu juga nggak semua orang lihat gitu. Orang-orang tertentu aja yang melihat gitu. Jadi bukan sembarangan orang bisa melihat ayam tersebut. Bukan sembarangan Tapi orang. menurut saya pribadi dan saya mendengar juga ini Pak. Intinya sih saya tetap mendengar dari orang lain ya, karena saya di sini bukan orang yang bisa melihat dengan mata batin atau indera keenam. Dan saya tahu juga dari televisi juga sinetron Pak. Jadi katanya kalau tempat-tempat pesugihan seperti itu mintanya ada yang ayam lagi anggrem berarti lagi hamil. Terus ayam panggang. Terus ayam temanggang kan itu masih anak-anak ya kalau yang temanggang. Kalau ayam yang jago berarti bujangan. Nah yang saya pikirkan apakah memang itu tumbal dari pelaku pesugihan apa memang ayam yang asli sebetulnya kalau kata Bapak coba. Yang saya pernah lihat ayam tersebut ayam itu hanya perantara. Perantara misalkan bukan buat rumah. Jadi buat gimana sih kayak kalau kata orang mah kayak telepon gitu. Misalkan kita buat apa namanya kalau gitu bah. Dan teh ke urang ayekeun teh. nyampaikeun sesuatu gitu. buat sajen lah gitu. Nyampaikeun sesuatu ke alam gaib gitu. Ya istilahnya minta jalan lah gitu supaya dia ketemu gitu sama alam gaib gitu. Berarti kalau untuk persyaratan itu cuman buah-buahan sama tumpeng saja Pak. Iya. Tidak meminta persyaratan yang berat. Enggak. Persyaratan kalau misalkan mau itu mah enggak ada persyaratan berat. Cuman buah-buahan. Cuman buah-buahan sama tumpeng gitu ya. Mungkin ya kemenyan juga mungkin buat itunya. Nah kalau buah-buahan tersebut kalau misalkan mereka sudah berhasil ritual di sini makanan tersebut dibuang atau Ya udah diambil sama masyarakat. Dibiarin aja gitu kalau misalkan ada yang mau ya diambil ya mau. Ambil aja gitu jadi nggak ada nggak ada larangan. Nggak ada larangan. Untuk warga area sekitar gua ini apakah tidak merasa resah atau gimana Pak? Enggak ada resah. Itu mah kata orang sini mah bilangnya ya terserah lah gitu, masing-masing gitu. Asal jangan ganggu orang sini gitu. Jangan sampai istilahnya orang yang makan nangkanya kita kena getahnya, jangan sampai gitu. Mansur lagunya itu Pak. Iya. Katakanlah siapakah. Ya mungkin selain kita membahas tentang misteri kita harus ada canda guraunya ya teman-teman. Karena di sini kita juga bukan orang yang sangat begitu sempurna, yang orang yang sangat serius. Karena di sini juga kita sama-sama membutuhkan hiburan. Iya. Begini Pak, mungkin yang terakhir saya masih belum jelas dengan penghuni dari gua ayam tersebut. Kata Bapak tadi sepulang dari tirakat di sini, nanti ke rumah ada yang nganterin seorang ratu. Nah, ratu tersebut siapa? Apakah ini ada hubungannya dengan pantai selatan kah atau dengan pantai utara? Mungkin Bapak bisa, setelah Bapak bisa terangkan ratu apa gitu. Masalah tadi saya menyebutkan Ibu Ratu misalkan ya. Ya kemungkinan ini juga kemungkinan saya. Itu dikarenakan kan saya juga suka lihat sinetron nih. Kalau misalkan ada yang melakukan pesugihan kan suka ada yang nganterin gitu Ibu Ratunya ya. Seperti itulah gitu. Jadi kalau misalkan yang nganterinnya siapa orang mana gimana orangnya gitu saya nggak tahu gitu. Juga kudu boga kamar kosong. Berarti masih dugaan saja. Masih dugaan saja. Yang jelas ini suka dipakai orang-orang untuk melakukan ritual pesugihan. Iya. Mungkin terakhir Pak, pesan-pesan Bapak untuk orang-orang yang ingin berkunjung ke sini, gitu. Gimana barangkali?
Ya, dari saya pesan kalau misalkan ada orang-orang yang mau kunjung ke Gua Indrakila, terutama Gua Arjuna Minturaga ya, boleh-boleh aja. Terus kalau misalkan ada yang mau apa-apa gitu, asalkan jangan sampai yang kotor-kotor dan yang sundak-sundak, silakan saja gitu. Mau siapapun, mau orang manapun, saya minta maaf dan saya minta jangan sampai ada hal yang tidak diinginkan sama orang sini. Gitu aja. Ya mungkin mohon maaf Pak, saya di akhir mungkin harus berkata seperti ini ya. Jadi tujuan kita di sini, kita tidak ingin menggait teman-teman untuk melakukan ritual pesugihan. Yang namanya pesugihan itu tidak semudah apa yang kita bayangkan. Iya. Dan yang jelas-jelas itu yang pertama itu dosa besar. Nah mungkin di sini kita hanya untuk hiburan saja dan sebagai pengetahuan saja ya, bahwa zaman sekarang masih ada aja orang yang meminta kekayaan dari tempat-tempat keramat seperti ini. Iya. Jadi ambil baiknya, jangan diambil buruknya. Iya. Yang namanya hajat itu yang tetap yang mengabulkannya Allah Subhanahu Wa Taala. Iya. Mudah-mudahan Bapak berdua selalu sehat ya Pak ya. Amin, amin. Kita pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.